Oke, terima kasih. Ya, salam sejahtera saudara-saudara. Hari ini saya sangat berbahagia karena saya dipercaya oleh Support System kita untuk membawakan sebuah materi. Ya, hari ini kita akan membahas tentang membuat janji temu. Saudara, materi ini sebetulnya adalah materi yang dasar. Sifatnya adalah sifat yang materi yang sederhana. Tapi kalau Anda menguasai materi ini, akan sangat memudahkan Anda dalam membangun bisnis Anda nantinya. Sebelum saya mulai dengan teknik-tekniknya, saya ingin menyamakan persepsi dulu bahwa dalam membuat janji temu ini adalah sebuah teknik yang sebetulnya sederhana. Artinya, siapapun juga Anda, latar belakang Anda apapun juga, Anda pasti bisa melakukan ini. Hanya saja seringkali banyak orang yang merasa takut untuk mulai mengundang. Mungkin kalau kita lihat dari 7 langkah kita, ya langkah pertama membuat impian, ya, lalu kemudian membuat daftar nama, itu masih berurusan dengan diri kita sendiri. Kita belum berurusan dengan orang lain, makanya kita nyaman-nyaman aja. Tapi begitu masuk ke langkah ini, membuat janji temu, disinilah dimulai kita melakukan kontak dengan orang lain. Ya, saya tahu banyak sekali dari kita yang merasa takut untuk berhubungan dengan orang lain. Kita takut nanti orang akan berpikir tentang kita seperti apa. Jangan-jangan nanti saya melakukan satu kesalahan, jangan-jangan nanti saya malah menyinggung orang tersebut dan lain sebagainya. Saudara, satu hal yang pasti, di sini Anda cukup memberanikan diri untuk memulai. Sekali Anda memulai, sekali Anda terbiasa, Anda akan melihat bahwa ini adalah satu hal yang sangat sederhana. Yang paling penting di sini adalah Anda memberi keberanian untuk memulai. Nantinya, seiring dengan perjalanan waktu, makin banyak Anda melakukannya, Anda akan semakin mahir. Nah, kita lihat, tujuan membuat janji temu, apa aja sih? Kenapa harus membuat janji temu? Kenapa begitu pentingnya membuat janji temu sehingga dimasukkan sebagai 7 langkah di dalam support system kita? Yang pertama, dengan membuat janji temu, kita memiliki kesempatan untuk membuat suatu arrangement, suatu perjanjian, sehingga Anda dengan prospek Anda bisa bertemu untuk memberikan presentasi secara lengkap. Nah, kita lihat ya, tujuannya untuk mendapatkan waktu bertemu, bukan untuk melakukan presentasi. Seringkali banyak distributor yang baru awal memulai di bisnis ini terpancing, terjebak untuk memberikan presentasi lewat telepon. Melakukan presentasi pada saat mengundang. Saudara, membuat janji temu tujuannya hanya untuk mendapatkan waktu bertemu, bukan untuk presentasi. Kenapa kita tidak melakukan presentasi pada saat membuat janji temu? Karena kalau kita melakukan presentasi secara langsung, kita akan kehilangan manfaat-manfaat yang kita bisa dapatkan dari membuat janji temu ini. Salah satu manfaatnya adalah kita bisa mengetahui kondisi kesiapan prospek untuk menerima presentasi. Waktu membuat janji temu, nanti kita akan tanya, kita akan lihat kondisinya seperti apa sih. Jangan-jangan keluarga dekatnya baru aja ada yang meninggal. Atau jangan-jangan orang ini baru aja putus sama pacarnya gitu. Kondisi psikisnya lagi tidak baik. Atau mungkin kemarin dia baru aja ketabrak beca. Kalau Anda langsung datang, Anda langsung presentasi, dan dia nggak siap untuk menerima informasi yang akan Anda berikan, ya rugi. Dia dapat informasinya nggak benar, akhirnya Anda kehilangan kesempatan untuk menjelaskan bisnis ini secara menyeluruh. Jadi kalau Anda sudah membuat janji temu, Anda tahu dulu, oh ternyata orang ini sedang tidak siap. Oke, ya sudah, Anda bisa buat janji temu lain kali. Oke. Nah, kalau Anda bisa mengetahui kondisi kesiapan prospek untuk menerima presentasi, Anda bisa memastikan bahwa prospek Anda ini siap untuk menerima informasi secara menyeluruh. Nah, sebelum membuat janji temu ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita persiapkan. Yang pertama adalah pastikan Anda telah memiliki daftar nama. Ya, ada beberapa keuntungan dengan Anda membuat daftar nama. Yang pertama adalah Anda akan mengetahui potensi aset yang Anda miliki. Kalau misalkan kita jadi petani, aset kita apa sih? Sawah ya. Tapi di bisnis ini, aset kita adalah manusia. Untuk itu Anda perlu untuk memiliki daftar potensi di mana saja Anda bisa menemukan aset Anda. Untuk itu Anda perlu untuk membuat daftar nama. Dengan membuat daftar nama, ya Anda akan sangat terbantu karena Anda bisa memulai untuk membangun jaringan bisnis dengan pendekatan yang terencana. Dan daftar nama ini memastikan Anda melakukannya dengan mudah dan efisien. Nah, dalam membuat daftar nama ini berapa banyak sih? Jawabannya adalah buat daftar nama sebanyak-banyaknya. Tidak ada batasannya. Semua orang yang Anda ingat, semua orang yang Anda tahu, Anda tulis semua. Saudara, jangan sampai Anda kekurangan menulis daftar nama. Jadi pastikan buat daftar nama sebanyak-banyaknya. Nah, dalam membuat daftar nama ini Anda pastikan Anda jangan pilih-pilih orang. Siapapun juga yang Anda tahu, siapapun juga yang Anda kenal.
Jangan berpikir di awal, oh orang ini sih kayaknya nggak bisa jalanin bisnis ini. Ya orang ini kayaknya nggak cocok jalanin bisnis seperti ini. Ya terus Anda bilang, oh nggak usah dimasukkan daftar nama. Jangan saudara, masukkan semuanya. Anda nggak pernah tahu, mungkin ya, walaupun Anda dilihat orang ini nggak bakat. Ternyata setelah dia masuk dalam bisnis ini, dia belajar bagaimana cara mengembangkan dirinya. Dia mungkin menjadi salah satu leader terhebat Anda. Atau mungkin dia punya relasi yang sungguh-sungguh luar biasa, yang bisa melakukan bisnis ini dengan cara mandiri dan sangat cepat. Kita nggak pernah tahu siapa yang ada di belakang mereka. Artinya siapapun juga dia, Anda tulis semua, masukkan dalam daftar nama Anda. Oke, dan yang terpenting jangan cuma sekedar dihafal, tapi buat tertulis. Kenapa? Karena kita ini bukan makhluk yang seperti komputer. Sekali masuk, ya sekali tahu, kita tahu selamanya. Kecuali ke delete ya. Kita ini mudah lupa. Contoh, saya tanya pada Anda, apa ibu kota kerajaan Mataram? Wah, nggak ada yang tahu ya. Lupa semua. Padahal waktu di SD dulu kita belajar kan. Ya itulah, karena kita nggak pernah ingat. Kekuatan kita untuk mengingat sesuatu itu sangat pendek. Untuk itu pastikan Anda membuatnya tertulis. Dan untuk membuat daftar nama ini Anda bisa berkonsultasi pada upline Anda. Tanyakan bagaimana cara membuat daftar nama dengan benar. Tanya trik-triknya ya. Ada banyak cara supaya daftar nama Anda bisa keluarnya banyak. Dan Anda bisa bekerja dengan efektif. Dengan cara memprioritaskan daftar nama Anda. Nah, beberapa persiapan pra mengundang ya. Sebelum Anda mengundang, pertama-tama Anda tentukan dulu bentuk presentasi yang akan Anda lakukan. Ya, secara umum bisa disebut ada 3 macam bentuk presentasi. Yang pertama adalah Anda presentasi satu ke satu, one on one. Artinya Anda bertemu dengan satu orang, dia pun satu orang, ya langsung satu ke satu. Yang kedua adalah Anda bisa melakukannya dalam bentuk home meeting. Anda menyediakan suatu ruangan di rumah Anda misalkan, ya atau di kantor Anda undang beberapa orang sekaligus. Saudara, menganjurkan Anda untuk menggunakan cara yang kedua ini, home meeting. Kenapa? Karena kerjaan Anda akan sangat efektif. Sekali Anda presentasi, ada beberapa orang yang mendengarkan secara langsung. Oke? Nah, di dalam mengundang untuk home meeting ini, nanti Anda perhatikan juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah Anda jangan mengundang terlalu banyak. Jadi kalau ke home meeting Anda undang 100 orang, itu namanya bukan home meeting. Yang ketiga adalah Anda bisa mengundang ke OPP. Anda bisa menunjukkan business preview langsung di pertemuan. Hanya saja, kalau bisa, usahakan menganjurkan Anda untuk tidak menggunakan OPP sebagai bentuk presentasi pertama kali. Maksudnya adalah kalau Anda mengundang orang pertama kali, jangan langsung diajak ke OPP. Tapi Anda coba dulu ajak ke home meeting atau Anda lakukan dulu presentasi satu ke satu. Kenapa? Karena pertama, OPP ya itu nggak setiap hari ada. Dan yang kedua, kalau di OPP dia bisa melihat preview dari bisnis ini. Tapi untuk melakukan pendekatan personal, di mana Anda nanti bisa membuka paradigma dia, ya Anda bisa melakukan handling objection, itu hanya bisa dilakukan di dalam bentuk satu ke satu atau dalam home meeting. Jadi usahakan OPP itu adalah bentuk pertemuan kedua. Setelah satu ke satu atau home meeting, baru Anda ajak ke OPP. Ya itu akan jauh lebih efektif. Nah kemudian setelah Anda tahu bentuk presentasi yang akan Anda lakukan, Anda tentukan tempatnya. Ya Anda mau lakukannya di mana. Misalkan Anda presentasi satu ke satu, Anda cari tempat yang nyaman untuk Anda menerangkan bisnis ini. Contohnya Anda jangan nekat ngajak dia ke kafe yang nyetel house musik gitu. Anda ngomongnya balapan nanti sama band. Anda juga pilih tempat, jangan yang misalkan tempatnya terlalu jauh ya dari tempat dia. Walaupun mungkin itu rumahnya dekat Anda, tapi kebetulan rumah Anda di pinggir kota, dia rumahnya di pusat kota, Anda undang ke tempat yang terlalu pelosok, jangan. Kalau misalkan memang terlalu jauh, Anda cari tempat yang bisa mendekati, kecuali kalau memang terpaksa. Nah setelah Anda menentukan tempatnya, untuk Anda yang masih baru, menganjurkan Anda untuk meminta bantuan upline Anda untuk mencontohkan presentasi. Jadi jangan langsung begitu di awal Anda langsung presentasi sendiri. Pengalaman menunjukkan kalau Anda baru bergabung dan Anda melakukan presentasi sendiri langsung tanpa pernah melihat upline Anda memberikan contoh, biasanya gagal. Ya betul? Sudah ada yang merasakan? Kenapa? Karena mungkin Anda sudah mengerti tentang bisnis ini, tapi ada cara-cara penyampaian yang perlu Anda pelajari. Tidak sulit, tapi perlu Anda pelajari. 2 atau 3 kali Anda memperhatikan upline Anda memberi contoh, nanti Anda bisa lakukan sendiri. Untuk awal, jangan ragu-ragu, minta bantuan pada upline Anda. Tentu saja bukan selamanya Anda minta bantuan upline Anda untuk memberikan presentasi, mungkin sekitar 2 atau 3 kali. Tapi di 2 atau 3 kali ini, pada saat upline Anda memberi presentasi, Anda perhatikan, Anda pelajari bagaimana caranya upline Anda melakukan presentasi.
Dulu Anda pernah melihat upline Anda sekali, ya, waktu mempresentasikan pada Anda. Sekarang Anda melihat dari sudut pandang orang ketiga. Anda amati bagaimana cara dia melakukan presentasi. Setelah itu Anda nanti bisa lakukan role playing. Anda coba sama upline Anda, saya mau coba tiru Anda melakukan presentasi. Anda tunjukkan cara Anda melakukan presentasi. Anda minta koreksinya, minta masukannya. Kemudian besoknya Anda perhatikan lagi cara upline Anda melakukan presentasi ke prospek Anda yang lain. Makin lama Anda makin mahir. Di awal jangan ragu untuk belajar pada upline Anda. Nah, kemudian dalam persiapan pra mengundang, Anda juga perlu untuk mempersiapkan 2 waktu. Jangan cuma 1. Kenapa perlu 2 waktu? Pertama, ini adalah sikap yang profesional. Dengan Anda mempersiapkan 2 alternatif waktu, artinya Anda bisa menghargai waktu orang lain. Dan Anda juga bisa minta prospek Anda untuk menghargai waktu Anda. Dengan cara nanti Anda bisa memberikan pilihan. Oke? Ya, saya akan bahas itu nanti setelah ini. Nah, di dalam memilih 2 waktu ini, pastikan Anda tanya dulu sama upline Anda. Upline Anda siap nggak di waktu ini? Jadi jangan sampai Anda sudah tentukan waktunya, Anda sudah membuat janji temu, waktunya udah keset, waktu Anda bilang sama upline Anda, ternyata upline Anda ada janji yang lain. Ya, jangan sampai. Anda tanya dulu pada upline Anda. Upline Anda jaringannya tentu sudah lebih besar dibanding Anda. Dia tentu memiliki kesibukannya sendiri. Jadi Anda tanya dulu. Setelah upline Anda memberikan waktu, nanti Anda cocokkan dengan waktu Anda, baru nanti Anda tawarkan alternatif waktunya pada prospek Anda. Nah, untuk mengundang ini, ya, Anda bisa mempelajari beberapa contoh di starter pack ini, disertakan juga buku manual. Anda bisa lihat di buku tersebut ada beberapa contoh skenario dalam mengundang. Dari situ nanti Anda bisa dapat gambaran gimana sih proses mengundang ini. Saudara, yang pasti kalau mau dibuat setiap kasus, setiap skenario yang ada, dibuat contohnya, mungkin buku ensiklopedia Amerika pun kalah tebal. Akan banyak sekali kasus-kasus di dalam Anda mengundang. Anda akan bertemu dengan orang yang bermacam-macam, latar belakangnya macam-macam, pola pikirnya macam-macam. Untuk itulah, upline saya seringkali bilang bahwa mengundang ini adalah seni. Artinya nggak bisa dikatakan secara eksak seperti ini. Tapi kalau Anda ikuti, ya, lama-lama Anda akan dapat gambarannya. Anda bisa sendiri nantinya dalam berbagai macam kasus. Nah, di dalam mengundang ini Anda bisa menggunakan telepon. Kenapa pakai telepon? Pertama, biayanya murah. Anda nggak perlu datang, ya, bensin sekarang baru aja BBM naik mahal. Nah, dengan menggunakan telepon ini juga Anda bekerja dengan efektif, tidak memboroskan waktu. Ya, Anda bisa lakukan kapan saja, di mana saja. Yang pasti tentu saja Anda juga perlu untuk memperhatikan waktu Anda untuk melakukan telepon ini. Jangan pernah Anda menelepon jam 3 subuh contohnya. Anda mungkin semangat, ya, sama bisnis ini. Jam 3 pun saya masih mau jalan. Tapi kan orang lain jam 3 itu waktu tidur. Anda lihat waktunya, waktu yang cocok. Dan Anda juga perlu menyesuaikan dengan orang yang akan Anda undang. Mungkin kalau Anda mengundang seorang mahasiswa, Anda telepon dia jam 4 sore, jam 3 sore, masih bisa. Tapi kalau Anda mengundang seorang pekerja yang dia baru pulang jam 5, Anda telepon jam 6 misalkan. Dia baru aja pulang kerja, nggak cocok. Dia mungkin masih ingin mandi, mempersiapkan diri. Ya, Anda pilih waktu yang dia sudah berada pada kondisi yang nyaman. Oke. Nah, dengan menggunakan telepon juga akan memberikan pada Anda satu kemudahan. Ini terutama buat Anda yang baru, ya. Karena mereka tidak melihat wajah Anda. Ya, kadang-kadang kan wajah kita ini wajah fungsional gitu. Gugupnya kelihatan. Begitu ada pertanyaan yang agak aneh sendiri, langsung muka paniknya kelihatan gitu. Nah, kalau lewat telepon mereka nggak bisa lihat Anda. Asal Anda cukup tenang, Anda percaya diri, Anda telepon, semuanya akan lancar. Oke? Dan dengan menggunakan telepon, Anda juga bisa bicara secara singkat. Kenapa perlu untuk bicara secara singkat? Kali lagi saudara, tujuan dalam kita membuat janji temu adalah mendapatkan waktu untuk bertemu, bukan untuk presentasi. Kalau kita terjebak bicara terlalu lama, kita akan terpancing untuk menerangkan tentang bisnis ini. Jangan, singkat saja, hanya sekedar untuk mendapatkan janji temu. Nah, di dalam mengundang, hal yang sangat penting, bisa saya katakan hal yang paling penting di dalam mengundang adalah Anda memiliki sikap yang benar. Sikap yang benar ini yang pertama adalah jangan mengemis. Maksudnya mengemis itu kayak gimana? Mungkin Anda pernah melakukan? Ya, saya sering kali melihat di jaringan ada yang melakukan mengundang ini seperti ini. Pak, ayo dong Pak, saya lagi butuh bantuan nih Pak. Ya bantuin saya dong, ini bisnis, saya lagi jalanin ini bisnis Pak. Bantu saya ya, tolong ya. Nah, seperti itu. Jangan. Ini adalah bisnis besar, Anda mau menawarkan sebuah kerjasama bisnis yang saling menguntungkan. Ya tidak tepat kalau Anda bersikap mengemis-ngemis. Anda bukan mau minta sumbangan di sini. Anda juga jangan merengek-rengek. Merengek-rengek itu artinya adalah Anda memaksakan sekali. Ayo dong Pak, pokoknya harus mau Pak, pokoknya
Anda seperti anak kecil yang memaksa minta permen sama orang tuanya. Anda kebayang? Ya jangan, orang akan berpikir ini orang mau apa ya sama Anda. Jangan-jangan orang ini pengen mengambil keuntungan sesuatu sama saya. Kok tampaknya begitu ngototnya? Saya mau dirugikan apa ini sama dia? Orang akan berpikir seperti itu. Makanya pastikan Anda bersikap dengan benar. Caranya adalah Anda memahami dan meyakini apa yang sedang Anda lakukan sekarang. Saudara, di bisnis ini pada saat Anda mengajak orang untuk bergabung dengan Anda, yang Anda lakukan adalah Anda menawarkan sebuah kerjasama bisnis. Suatu kesempatan untuk mendapatkan keuntungan bersama. Suatu kerjasama yang bersifat win dan win. Ya, menang dan menang. Artinya, kalau dia bergabung, bukan cuma Anda yang dapat keuntungan. Bahkan bisa dibilang dia akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. Kalau Anda mengundang, Anda mengemis-ngemis, Anda merengek-rengek, nggak tepat. Anda memposisikan diri Anda di bawah dia, salah. Sadari pada suatu hari nanti, kalau dia bisa sukses di bisnis ini, ya, andaikan Anda mengundang, dia bergabung dan ternyata dia sukses di bisnis ini, dia pasti akan berterima kasih sekali pada Anda. Suatu saat dia akan sangat berterima kasih pada Anda karena dia merasa hidupnya diubahkan oleh ajakan Anda ini. Nah, di sini saya punya satu ilustrasi ya, Anda lihat situ ada gambar Agnes Monica. Saya kasih ilustrasi seperti ini. Katakanlah Anda akan mengundang seorang artis terkenal, artis nasional ke rumah Anda. Artis ini datang ke rumah Anda dan Anda ingin mengajak beberapa rekan Anda untuk sama-sama beraudiensi dengan artis ini. Gratis. Nanti artis ini bahkan akan menyanyi. Wah, live di dalam rumah Anda langsung. Menarik sekali bukan? Tapi syaratnya adalah pada saat Anda mengajak mereka, Anda nggak boleh ngomong bahwa di rumah Anda akan datang seorang artis nasional. Nah, kira-kira kalau Anda diberi kasus seperti itu, Anda akan ajak teman-teman dan saudara-saudara Anda. Bagaimana sikap Anda di dalam mengundang? Apakah Anda akan mengemis? Apakah Anda akan merengek-rengek? Tidak. Anda akan punya postur di dalam mengundang. Anda katakan, ayo datang ke rumah saya. Ada sebuah acara, kamu pasti gak akan nyesel. Datang aja. Anda gak akan bilang, ayo dong please. No. Karena Anda tahu apa yang sedang Anda tawarkan adalah sesuatu yang baik. Sama di bisnis ini juga. Miliki postur di dalam mengundang. Nah, ada beberapa langkah di dalam mengundang. Yang pertama adalah Anda memulai dengan membuka pembicaraan. Dalam membuka pembicaraan ini, pertama kali perkenalkan diri Anda dengan jelas. Kalau misalkan ini adalah orang yang memang sudah mengenal Anda cukup katakan, halo ini dari Ferdinand. Kalau dia masih gak jelas, ini Ferdinand yang mana nih? Ya, Anda deskripsikan siapa diri Anda, supaya dia tahu dengan siapa dia berhubungan. Ya, Anda bisa katakan, misalkan saya akan katakan, saya Ferdinand loh, yang waktu itu kita sama-sama kuliah di komputer. Nah, dia bilang begitu, oh iya Ferdinand. Setelah dia tahu dengan siapa dia berhubungan, baru Anda lanjutkan ke langkah selanjutnya. Kalau ini adalah telepon Anda yang pertama, kontak Anda yang pertama, misalkan Anda dapatkan nama ini dari referensi, Anda perkenalkan dulu, dari mana Anda dapat referensi nama beliau. Kenapa? Saudara, hari ini banyak sekali penipuan-penipuan di telepon. Baik lewat telepon, lewat SMS, halo Anda baru saja dapat undian berhadiah, betul? Begitu Anda terima telepon dari orang yang gak Anda kenal, apa yang Anda pikirkan pertama kali? Siapa orang ini? Anda bayangkan kalau ada orang yang tidak Anda kenal, telepon langsung nyerocos ngomong bisnis. Anda bisa bayangkan, wah sebentar lagi saya mau ditanya nomor rekening BCA nih, betul? Tapi kalau Anda sudah memperkenalkan diri, siapa Anda, dia tahu dengan siapa dia berhubungan, dia bisa memberikan kepercayaan pada Anda. Itu tujuan Anda untuk memperkenalkan diri dengan jelas. Oke. Nah, sebetulnya saya anjurkan kalau Anda memiliki sebuah nama dari referensi, Anda usahakan orang yang memberikan referensinya yang menelepon dulu. Contoh, misalkan Anda dapatkan referensi ini dari paman Anda. Nah, Anda usahakan supaya paman Anda yang menelepon dulu, membuka pembicaraan. Contohnya, paman saya bisa bicara, halo Pak Budi, ini ada keponakan saya. Keponakan saya tadi baru ngobrol-ngobrol dengan saya dan kami teringat pada Pak Budi ini. Ini Bapak bicara langsung dengan keponakan saya, cukup. Artinya apa? Pak Budi ini kenal baik dengan paman Anda, dia tahu paman Anda adalah orang yang jujur, bukan orang yang mau nipu beliau, bukan orang yang mau tahu-tahu tanya rekening BCA. Jadinya begitu dia perkenalkan Anda mendapatkan pinjaman kepercayaan Pak Budi terhadap paman Anda. Makanya usahakan supaya Pak Budi ini dengar langsung suara dari orang yang mereferensikan. Nah, setelah Anda memperkenalkan diri, Anda bisa lakukan basa-basi singkat, ice breaking. Apa kabarnya, ya gimana Pak, sehat-sehat, dan lain sebagainya. Jangan terlalu lama, ya Anda mau mengundang bukan menggosip. Kemudian Anda tanyakan kabar prospek Anda. Di sini Anda perlu untuk mengetahui kondisinya secara serintas. Tadi kan kita udah dengar bahwa dengan membuat janji temu, keuntungannya kita tahu kondisinya supaya nanti waktu kita berikan informasinya, kita tahu dia bisa terima informasinya dengan baik.
Nah, Anda bisa tanya bagaimana kabarnya, sehat, ya. Anda bisa tanya kalau Anda kenal dengan istrinya, dengan anaknya. Nanti dari pembicaraan Anda bisa tahu ini orang kira-kira suasana hatinya sedang gimana. Kalau dia kedengarannya lagi kesel, lagi apa ya, sebaiknya Anda jangan lanjutkan dulu. Anda cari waktu lain nanti membuat janji temu yang baik ya. Anda bilang ya saya cuma say hello aja, ya udah lama gak ketemu, selesai. Anda cari waktu lain. Kalau Anda rasa dia menerima telepon Anda dengan baik, kayaknya orang ini sedang siap diajak ngomong, moodnya lagi bagus, Anda lanjutkan. Oke? Jangan terjebak, Anda jangan jadi seperti banteng yang menerobos membabi buta. Sayang. Kalau Anda pendekatannya salah, Anda menutup jalan Anda ke depan. Jangan sampai jalan Anda ke depan tertutup. Pastikan Anda telah membuat kontak, membuat hubungan dulu dengan benar. Nah, setelah pembukaan ini terjalin, komunikasi sudah mencair, Anda bisa saling berkomunikasi dengan baik. Langsung Anda sampaikan alasan bicara singkat. Anda bisa gunakan alasan, Pak saya lagi di telepon, saya gak bisa lama-lama, ya saya akan bicara singkat aja. Langsung ke poin selanjutnya. Anda bisa cari berbagai macam alasan. Anda bisa bilang saya akan segera pergi tapi saya mau sempatkan dulu telepon sama Bapak. Atau Anda bisa katakan saya lagi nyetir nih, saya gak bisa lama-lama dan lain sebagainya. Nah, kemudian poin selanjutnya adalah Anda langsung menyampaikan maksud Anda menelepon. Di sini Anda katakan bahwa Anda ingin memberikan sebuah informasi. Anda ingin mengajak prospek Anda ini untuk menjalin suatu kerjasama bisnis. Anda langsung katakan bisnis. Nah, dalam menyampaikan maksud ini, perhatikan jangan halalkan segala cara demi Anda bertemu dengan beliau. Maksud saya, Anda jangan sampai buat alasan, ayo ketemu, saya akan adakan makan-makan. Kita akan adakan syukuran, atau ayo kita arisan dan lain sebagainya. Jangan. Sampaikan bahwa Anda ingin bertemu untuk menyampaikan suatu peluang kerjasama bisnis. Oke, kalau Anda undang dia dengan mengatakan ini akan ada makan-makan dan lain sebagainya, dan ternyata dia datang Anda presentasi, ya dia akan negatif pada Anda. Dia akan berpikir bahwa Anda sudah menipu dia dari awal. Bagaimana caranya Anda akan membuat sebuah kerjasama bisnis kalau dari awal Anda sudah mulai dengan berbohong? Orang tidak akan percaya pada Anda. Oke. Nah, setelah Anda menyampaikan maksud Anda untuk membuat janji temu ini, Anda segera tawarkan alternatif waktu. Tadi Anda sudah persiapkan 2 alternatif waktu, Anda tawarkan. Makanya Pak Budi, saya ingin sekali memperkenalkan bisnis ini pada Anda dengan jelas. Bapak bisa ketemu hari apa? Saya punya 2 waktu, saya punya hari Jumat jam 7 atau hari Minggu jam 7. Bapak lebih cocoknya yang mana? Anda perhatikan ya, perhatikan cara saya bertanya. Saya bukan bertanya, Bapak hari Jumat bisa enggak? Tapi saya bertanya, Bapak bisa yang mana? Hari Jumat atau hari Minggu? Jangan berikan kesempatan pada prospek Anda untuk mengatakan tidak. Anda tanya dulu. Anda berikan langsung 2 waktu dan biarkan dia memilih. Anda sudah memberikan dia memilih tapi bukan pilihan untuk berkata tidak. Anda lihat di sini. Seringkali orang pada saat dia ditawarkan sesuatu yang buat dia belum jelas, orang akan cenderung menolak. Itu biasa, itu reaksi alamiah. Nah, kalau Anda berikan suatu jalan untuk dia mengatakan tidak, perhatikan, bisa atau tidak? Terus dia bilang, wah kesempatan, dia tinggal ngomong tidak. Susah buat Anda nanti. Tapi kalau Anda berikan alternatif waktu, Anda bisanya Jumat atau Minggu, pilihannya cuma 2. Biasanya orang akan memilih salah satunya. Oke? Nah, di dalam mengundang ini, setiap pernyataan Anda selalu Anda akhiri dengan pertanyaan lagi. Kenapa? Kalau Anda berikan pertanyaan, yang akan Anda dapatkan adalah jawaban. Tapi kalau Anda katakan dengan suatu kalimat berita, kira-kira apa yang akan Anda dapatkan selanjutnya? Pertanyaan. Kalau Anda nanti ditanya macam-macam ya, akhirnya Anda akan terbawa, Anda akan terseret dengan arus untuk menjelaskan. Jadinya Anda akhiri dengan pertanyaan. Nah, untuk menghindari pertanyaan ini Anda penting sekali untuk memperhatikan yang satu ini. Hindari istilah-istilah MLM. Istilah-istilah seperti MLM, network marketing, upline, downline, sponsoring, jualan, dan lain sebagainya. Kenapa? Adalah fakta yang tidak bisa terbantahkan bahwa saat ini masyarakat kita masih belum mengenal bisnis MLM dengan benar. Masih banyak orang yang berpikir negatif tentang MLM. Dipikirnya MLM ini adalah bisnis tipu menipu. Nggak bisa disalahkan karena memang saat ini banyak sekali bisnis yang berkedok MLM, tapi sebetulnya bisnis yang merugikan masyarakat.
bisnis permainan uang atau money game. Tampaknya seperti MLM. Mungkin orang yang akan Anda undang ini, tetangganya dulu pernah bergabung dengan sebuah perusahaan money game dan bangkrut. Nah dia pikir, wah ini MLM nih, MLM ternyata merugikan. Nah tujuan Anda membuat janji temu ini supaya Anda bisa memberikan presentasi. Nanti pada saat presentasi Anda bisa tunjukkan bahwa MLM itu sebenarnya seperti ini. Nah tapi kan sekarang dia belum dengar presentasinya. Kalau belum dengar presentasinya, belum apa-apa Anda sudah bilang ini MLM, dia udah negatif dulu, dia akan segera menutup diri. Ya rugi. Jadi Anda sadari bahwa Anda menghindari istilah-istilah ini bukan untuk berbohong pada prospek Anda, tapi menghindarkan mereka dari salah persepsi. Bahkan saya bisa bilang bahwa kalau Anda mengatakan MLM dari awal, Anda tidak adil pada prospek Anda. Anda menutup jalannya untuk mendapatkan informasi yang benar tentang MLM dengan cara Anda buat persepsi yang salah di pikirannya. Jadi di sini Anda pastikan hindari penggunaan istilah-istilah ini. Saudara, nah biasanya pada saat Anda mengundang ini ada beberapa respon umum yang akan Anda dapatkan. Mungkin pertanyaan yang paling sering adalah, ini bisnis apa sih? Betul? Mereka perlu tahu dulu, ini bisnis apa? Anda ditanya ini bisnis apa? Nah, di sini Anda perhatikan, ya Anda nggak usah panik. Anda jawab aja dengan tetap tenang, Anda katakan, justru itulah saya ingin mengundang Anda untuk bertemu, karena saya ingin menjelaskan pertanyaan ini. Jadi Bapak bisanya hari Jumat atau hari Minggu? Anda lihat ya, ke pertanyaan lagi. Anda lihat, kalau Anda kasih pertanyaan, dia akan menjawab. Kalau dia udah jawab, Anda segera tutup pembicaraan ini. Nah, kalau misalkan dia masih ngotot, dia tanya, enggak, saya pengen tahu betul-betul, ini bisnis apa sih? Ya, saya perlu tahu dulu gambarannya. Nah, Anda bisa kasih tahu aja bahwa ini adalah suatu bisnis personal franchising. Titik. Cuma sejauh itu yang bisa Anda katakan. Nah, mungkin dia akan ngotot. Apakah ini bisnis MLM? Udah mulai curiga. Ini orang ngomongnya cepet-cepet, nggak mau bilang bisnisnya apa, ini kayaknya bisnis MLM. Dia langsung tembak Anda. Ini bisnis MLM ya? Waduh. Kalau dapat pertanyaan gini langsung rasanya terkena sambaran petir. Sekali lagi saudara, Anda tetap tenang. Anda tanyakan balik dengan dia. Menurut Bapak bisnis MLM itu seperti apa ya? Nanti dia akan bilang, ya itu loh yang jualan-jualan itu kan. Anda langsung tanya lagi pakai pertanyaan, loh Bapak suka jualan ya? Nah Anda lihat jawabannya apapun juga, selalu katakan ini cocok buat Anda. Kalau dia bilang, wah saya gak suka jualan, Anda langsung bilang, kebenaran Pak, bisnis ini memang gak butuh jualan. Ya, justru karena itu juga saya suka dengan bisnis ini. Cocok dengan Bapak. Gimana Pak? Jadinya Bapak mau hari Jumat atau hari Minggu? Nah lihat, ya langsung dengan pertanyaan. Kalau dia bilang, wah saya suka jualan, Anda bilang, cocok Pak. Ya, justru saya tahu Bapak ini jago dalam jualan, makanya bisnis ini cocok buat Anda. Gimana? Hari Jumat atau hari Minggu? Selalu seperti itu. Apapun juga jawabannya ya, bisnis ini bisnis yang sangat fleksibel. Bisa dengan jualan, bisa tanpa jualan. Saudara, Anda perhatikan. Di dalam setiap Anda menjawab, Anda tidak berbohong. Jadi waktu tadi ditanya, ini bisnis MLM ya? Anda jangan bilang, oh bukan, ini bukan bisnis MLM. Nanti dia lihat, ternyata benar MLM. Anda dicap penipu, benar kan? Bisnis MLM itu bisnis tipu-tipuan. Berapa banyak orang yang negatif dengan MLM, bukan karena mereka melihat peluang bisnisnya jelek, tapi karena mereka pernah dibohongi oleh para pelaku MLM yang salah. Nah di sini Anda perlu untuk menjawab dengan jujur, tapi yang namanya menjawab dengan jujur bukan artinya menjawab dengan lugu. Anda perlu cerdik dalam menjawab, jawablah dengan diplomasi. Kalau dia bilang, wah ini pasti MLM ya? Anda tanya pada dia, MLM itu seperti apa? Dan Anda bisa katakan, ini bukan bisnis MLM seperti yang Bapak pikirkan. Anda bisa bilang, tadinya di awal saya pikir ini pun bisnis MLM seperti itu. Ternyata bukan Pak. Ini bisnis MLM seperti itu. Ternyata bukan. Anda lihat ya, saya bukan bilang ini bukan MLM. Ini bukan MLM yang seperti itu. Jadi Anda nggak berbohong di sini. Anda perlu cerdik dalam menjawab. Jawablah dengan diplomasi. Kalau dia bilang, wah ini pasti MLM ya? Anda tanya pada dia, MLM itu seperti apa? Dan Anda bisa katakan, ini bukan bisnis MLM seperti yang Bapak pikirkan. Anda bisa bilang, tadinya di awal saya pikir ini pun bisnis MLM seperti itu. Ternyata bukan Pak. Anda lihat kata-katanya. Ini bisnis MLM seperti itu. Ternyata bukan. Anda lihat ya, saya bukan bilang ini bukan MLM. Ini bukan MLM yang seperti itu. Jadi Anda nggak berbohong di sini. Dan di sini, pada saat nanti dia menjawab lagi, dia akan jawab apapun juga. Perhatikan Anda jangan terpancing untuk berdebat. Tujuan Anda untuk menelepon saat ini adalah mendapatkan janji temu. Bukan untuk menang-menangan siapa yang menang, siapa yang kalah. Ini bukan lomba debat nasional. Oke?
Ya, saudara, seringkali ada orang yang begitu ngototnya, ya walaupun Anda sudah katakan Anda akan menjelaskannya nanti, dia pengen tahu dulu sekarang. Ya dia bilang, enggak, saya pengen tahu dulu, ini bisnis seperti apa? Bisnisnya jualannya apa? Produknya apa? Caranya bagaimana? Sebagaimanapun juga Anda berusaha menghindar, dia tetap maksa. Justru di titik itulah yang membuat saya tertarik dengan bisnis ini. Itulah yang ingin saya sharingkan dengan Bapak. Makanya saya pengen ketemu dengan Bapak. Gimana Pak? Hari Jumat atau hari Minggu? Artinya Anda terus mencari celah supaya Anda bisa membuka jalan, Anda ingin menjelaskan sesuatu. Karena tujuan dalam membuat janji temu ini supaya Anda bisa presentasi, dan tujuan dari presentasi adalah memberikan informasi, Anda perlu punya alasan supaya Anda bisa memberikan informasi pada dia. Nah, seperti itu. Anda lihat ternyata banyak juga orang yang menolak bergabung setelah mereka mendapatkan informasinya dengan benar adalah karena mereka nggak cocok dengan orang yang mengajak mereka. Ya, mungkin dia lihat orang ini kok orangnya berangasan gitu. Saya kok takut dia deket-deket dia. Atau mungkin orang yang presentasi terakhir pada dia, orang ini punya bau badan yang luar biasa gitu. Jadi dia aduh pusing. Sebenarnya dia sangat ingin sekali untuk bergabung dengan bisnis ini. Ya, mungkin saja. Makanya Anda jangan putus asa. Anda coba aja selama Anda coba dengan wajar. Jadi jangan terlalu ngotot juga maksud saya ya di sini. Nah, ada satu teknik khusus. Ada satu jurus khusus yang sering sekali saya pakai kalau saya mau ngajak orang untuk bertemu dengan untuk menghindari menjelaskan di telepon. Caranya adalah dengan saya berkata bahwa ada beberapa diagram, gambar dan tabel yang baru saja saya dapatkan, ya yang ingin saya tunjukkan pada Anda dan itu tidak bisa saya lakukan di telepon. Karena saya ingin menyampaikan informasi ini secara menyeluruh, saya nggak bisa lakukan sekarang. Saya khawatir kalau saya sampaikan secara sepotong, Anda nanti nggak dapat gambarannya dengan benar. Makanya saya ingin memberikan pada Anda semuanya langsung nanti pada saat kita ketemu. Anda lihat gambar, diagram, tabel yang baru saja saya dapatkan. Garis bawah, kenapa baru saja saya dapatkan? Pertama, orang biasanya tertarik sama hal yang baru. Dan kedua, andaikan kasus yang tadi, Anda katakan ini baru Anda dapatkan, berarti informasi baru. Nah, ada beberapa kasus khusus yang mungkin Anda akan hadapi pada saat Anda melakukan membuat janji temu ini. Pertama adalah pada rekan sekantor. Misalkan Anda mengundang rekan Anda ini hari ini, sore ini, dan ketemunya baru minggu depan. Berarti Anda masih punya kesempatan untuk ketemu dia beberapa hari di kantor, betul? Gimana caranya supaya pada saat nanti Anda ketemu, orang itu nggak mengorek-ngorek keterangan dari Anda? Anda kan ingin memberikan penjelasannya nanti waktu presentasi. Kalau di tengah-tengah di kantor dikorek-korek, Anda susah untuk ngejawab, betul? Nah, di kasus khusus kayak gini, Anda bisa katakan seperti ini. Anda bisa gunakan cara bisik-bisik seperti ini. Pak, saya kira nggak cocok deh kalau kita bicara di sini. Saya ingin memisahkan bisnis ini dengan pekerjaan kita di kantor. Saya kira akan lebih profesional kalau kita membahas bisnis ini nanti langsung pada saat pertemuan kita nanti, jangan sekarang. Anda tunjukkan bahwa Anda tidak ingin mengganggu pekerjaan kantor Anda. Ya, di sini sebetulnya Anda menunjukkan sikap yang profesional. Rekan Anda akan menghargai itu. Atau Anda juga bisa kirim memo di kantor Anda katakan nanti pertemuannya di sini, saya nggak mau jelaskan di kantor, saya nggak mau nanti atasan kita tahu atau lain sebagainya. Anda bisa pilih sendiri triknya. Nah, kemudian kasus yang selanjutnya adalah Anda bertemu dengan mantan distributor MLM. Yang namanya mantan distributor MLM, saya kira kemungkinan besar dia sudah mempelajari teknik-teknik mengundang. Artinya apa? Anda pakai jurus yang udah ketahuan gitu kan. Ketahuan nih alasan bicara singkat, nggak mau lama-lama. Ketahuan kan, pokoknya pengen ngundang saya. Pokoknya saya nggak mau. Anda bayangkan kalau misalkan orang itu langsung, apalagi kalau dia sudah cukup lama di MLM, Anda dikasih pertanyaan yang aneh-aneh padahal Anda masih baru di MLM. Bingung kan? Nah, di sini ada beberapa cara. Yang pertama adalah Anda bisa gunakan kekuatan pihak ketiga. Anda katakan, "Iya, Pak, saya memang masih baru." Anda langsung akui, "Saya memang masih baru di bisnis ini." Di pertemuan nanti, saya akan mengundang upline saya. Anda boleh ngomong upline di sini kalau dia memang udah tahu bahwa ini MLM. Udah nggak perlu ditutupi lagi. Saya akan mengundang upline saya, nanti Anda bisa bertanya lebih jelas pada beliau. Anda juga bisa gunakan cara, "Pak, saya tahu bahwa Anda dulu ada di perusahaan X, ya, perusahaan dia yang lama. Saya tahu bahwa Anda itu sangat potensial untuk mengerjakan model bisnis ini. Makanya saya ingin membicarakan tentang peluang bisnis ini pada Anda." Langsung kembalikan ke pertanyaan. Jadi, kita akan bertemu gimana hari Jumat atau hari Minggu? Biasanya seorang mantan distributor MLM, apalagi kalau dia adalah seorang leader, dia akan terbuka, bersikap terbuka. Di MLM kita diajarkan untuk memperluas relasi kita. Nah, dia mungkin ingin mengenal Anda, atau bahkan mungkin kalau dia masih aktif di MLM-nya, mungkin dia ingin merekrut Anda
ya merekrut Anda balik masuk ke MLM-nya. Jadi Anda nggak usah khawatir, yang penting kan ketemunya. Nanti setelah ketemu lain cerita, itu urusan presentasi. Yang penting sekarang ketemunya dulu. Oke. Nah, kasus khusus juga kalau Anda mengundang teman atau saudara dekat Anda. Anda lihat contohnya di mengundang, Anda lihat, bicaranya pakai saya, Anda, pakai bahasa-bahasa yang luar biasa. Padahal biasanya Anda ngomong sama teman Anda, misalkan Anda pakai lu gua, seperti itu. Anda bisa bayangkan, kalau Anda orang baru nih, belum tahu apa-apa, lalu teman dekat Anda langsung bicara formal pada Anda. Saudara Ferdinand, apakah Anda bersedia untuk bertemu dengan saya? Wah, kan aneh. Ya ini orang ini kesurupan apa dia pikir. Makanya Anda nggak usah terlalu kaku dalam mengundang. Anda gunakan saja bahasa yang sehari-hari. Tetap profesional tapi Anda fleksibel. Jangan kaku pakai bahasa yang aneh-aneh. Nah, Anda akan dikatakan berhasil di dalam mengundang, dalam membuat janji temu ini, kalau Anda berhasil mendapatkan komitmen dari prospek Anda untuk bertemu dengan Anda pada hari dan tempat yang sudah ditentukan. Nah, ini ada beberapa poin umum yang menjadi suatu kata kunci untuk membuat prospek Anda bisa tertarik untuk bertemu. Anda bisa katakan bahwa ini adalah suatu peluang usaha yang menjanjikan. Anda katakan, saya melihat suatu kesempatan di mana kita bisa bekerja sama, karena saya lihat Anda cocok untuk menjalankan bisnis ini. Dan yang saya lihat, bisnis ini pasarnya sudah ada. Ya, di sini nanti kita bisa mengambil peluang yang ada. Dan resikonya kecil sekali. Ya, saya sudah pelajari bisnis ini. Resikonya kecil. Resikonya ini bisa kita kelola, manageable. Dan ternyata dari yang saya lihat proposalnya, hasilnya menjanjikan sekali. Makanya, begitu lihat bisnis ini, saya langsung teringat dengan Bapak. Kalau kita bekerja sama, kita bisa betul-betul mengambil pasar yang ada, Pak. Kita bisa menguasai pasar yang ada. Wah, orang diomongin kayak gitu biasanya semangat. Oke? Nah, untuk itu ya, sebetulnya cara Anda dalam menyampaikan peluang ini, Anda bisa bayangkan, Anda lupakan dulu bahwa ini MLM. Di dalam pikiran Anda ya, di dalam pikiran Anda lupakan bahwa ini MLM. Anda pikirkan bahwa ada sebuah peluang usaha, katakanlah Microsoft Corporation, Anda tahu Microsoft? Ingin membuka cabangnya dan Anda ditujuk sebagai distributor tunggal Indonesia. Wah, gitu kan? Anda kira-kira bahasa Anda kayak gimana? Syaratnya Anda belum boleh bilang bahwa ini adalah Microsoft, karena ini adalah tender rahasia, misalkan seperti itu. Artinya Anda hanya menjelaskan ini sebuah peluang usaha yang besar. Nah, kira-kira Anda akan menyusun bahasa Anda seperti apa? Bayangkan seperti itu. Nah, kalau Anda mengenal prospek Anda dengan cukup baik, Anda juga bisa langsung menyinggung hot button-nya. Yang dimaksud dengan hot button adalah poin-poin yang bisa langsung membuat dia tertarik. Contoh, Anda tahu bahwa dia adalah orang yang suka bermain di bursa saham. Artinya orang ini adalah orang yang menyukai resiko. Misalkan, Anda bisa langsung katakan, Pak, saya lihat ini resiko yang ada, ini betul-betul bisa kita kendalikan. Bisa kita kendalikan di tangan kita sendiri. Orang bursa saham, orang yang suka resiko. Setiap hari mereka berhubungan dengan resiko. Dan mereka sangat menguasai, kalau mereka bisa menguasai, bisa mengontrol resiko yang mereka kelola. Nah, Anda katakan seperti itu. Atau Anda lihat dia, orang ini adalah tipe orang yang senang berorganisasi. Senang berhubungan dengan orang lain. Waktu SMA jadi ketua OSIS. Waktu kuliah dia jadi ketua senat. Keluar dari kuliah masih jadi ketua Karang Taruna. Wah, ini kayaknya orang yang cocok untuk bicara tentang relationship, tentang hubungan. Anda bisa katakan, Pak, di dalam bisnis ini kita bisa mengelola sumber daya manusia. Dan saya lihat Bapak ini kan orang yang sudah terbiasa untuk melakukan manajemen manusia. Cocok makanya, Pak. Kita sangat berkutat dengan SDM di sini. Ngelihat? Buat dia merasakan ada satu keterikatan antara bisnis ini dengan dirinya. Dia merasa bahwa dirinya unggul untuk menjalankan bisnis ini. Seperti itu. Nah, sangat penting buat Anda untuk mendapatkan kepastian setelah Anda berikan waktu dia menjawab. Anda pastikan sebelum Anda menutup telepon, Anda pastikan lagi, Anda konfirmasikan dengan jelas waktu dan tempat yang sudah Anda sepakati. Mungkin tadi dia udah bilang ngomong iya, gimana Pak, hari Jumat atau hari Minggu? Ya, hari Jumat deh. Anda langsung konfirmasi, oke Pak, kalau gitu kita akan bertemu hari Jumat jam 7 di rumah saya, jalan ini, nomor sekian. Ya, jelas sekali. Anda bisa pastikan, Bapak bisa langsung catat ke agenda Bapak ya. Saya pun akan langsung masukkan dalam agenda saya. Anda buat ini menjadi suatu hal yang pasti. Anda ingatkan dia untuk mencatat ke agendanya. Jangan pernah Anda puas dengan kata-kata seperti, saya usahakan, kalau saya bisa, ya moga-moga. Saudara, Anda perlu mengenal bahasa di balik bahasa. Anda tahu arti dari kata-kata itu tadi? Sama aja dengan dia bilang, ya saya gak mau deh.
Waktu dia bilang, saya akan usahakan, Anda langsung, oh yes, akhirnya diusahakan, saya akan ketemu. Anda baru kena digombalin berarti. Jangan, Anda minta kepastian, Anda katakan, Pak, pertemuan ini benar-benar penting, makanya saya perlu dapat kepastian dari Bapak. Apakah Bapak bisa atau tidak? Kalau Bapak nggak bisa, bisnis ini nggak bisa menunggu Pak. Saya akan undang rekan-rekan yang lain. Tapi saya lebih berharap kalau Bapak bisa bertemu dengan kita supaya kita bisa langsung bicarakan tentang prospek bisnis ini. Saya akan langsung ajukan proposalnya, kita bisa langsung melangkah ke langkah selanjutnya. Bagaimana Pak? Bapak bisa berikan kepastian jadinya hari Jumat jam 7 Pak? Kalau misalkan balik lagi ya, setelah dia bilang itu, wah kayaknya saya juga masih belum yakin. Anda langsung alihkan lagi. Anda tadi kan Anda punya 2 waktu, itu. Anda langsung alihkan. Oke Pak, kalau Bapak nggak pasti hari Jumat, hari Minggu Pak. Bapak lebih bisanya hari mana? Hari Jumat atau hari Minggu? Saya akan langsung masukkan ke agenda saya nih Pak. Anda bilang gitu. Nah, kemudian Anda juga minta pada prospek Anda untuk memberikan konfirmasi kalau tiba-tiba dia berhalangan hadir. Hari ini dia udah bilang oke, mungkin besok dia ada suatu kendala mendadak. Kalau sampai Bapak tiba-tiba berhalangan hadir dari waktu yang udah kita sepakati ini, tolong Bapak kasih tahu sama saya. Supaya saya bisa undang yang lain. Anda lihat ya, supaya saya bisa undang yang lain. Orang biasanya takut kalau kesempatannya diambil sama orang lain, betul? Makanya Anda bilang, supaya saya bisa hubungi orang lain. Jadi tolong minta konfirmasinya. Seperti itu. Biasanya kalau udah kayak gituin, orangnya akan benar-benar datang. Nah, setelah konfirmasi waktu nanti, 1 hari sebelum waktu ketemu benar-benarnya, Anda melakukan konfirmasi ulang. Mungkin dia lupa. Nah Anda tanya, Pak, di agenda saya kita ada janji temu nih. Jam 7 atau jam 8 ya Pak? Anda ingat sih sebetulnya jam 7, tapi Anda tanya, Anda tes, dia lupa apa enggak? Jam 7 atau jam 8 ya? Dia bilang, oh iya jam 7, berarti dia masih ingat. Oke baik Pak, kalau gitu besok saya tunggu ya, makasih. Selesai. Tapi kalau misalnya dibilang, konfirmasi yang mana ya? Wah, berarti dia lupa. Anda segera ajukan alternatif waktu yang lain, rescheduling. Kalau misalkan Anda cuma ngomong tentang besok, dia bisa bilang nggak bisa. Makanya Anda kasih alternatif waktu yang lain lagi. Ya 2. Langsung seperti itu. Anda mengulangi lagi proses mengundang di situ. Konfirmasi ulang juga perlu Anda lakukan 5 menit sebelum waktu temu kalau orangnya belum datang. Misalkan Anda menjadwalkan bertemu dengan dia jam 7. Jam 6:55 orangnya belum datang. Anda telepon langsung. Anda tanya, Pak, di jadwal kita mestinya kita bertemu jam 7. Bapak sekarang ada di mana Pak? Nah kalau dia bilang, oh saya lagi di perjalanan, bentar lagi sampai, ya sudah, selesai. Ya. Tapi kalau dia bilang, waduh, saya masih, biasanya dia bikin alasan. Saya lagi di mana, saya di kantor, saya masih gini. Anda langsung bilang, wah kebetulan sekali Pak, untung aja. Soalnya saya juga gak bisa Pak. Nah seperti itu. Anda jangan kalah postur, itu yang pertama. Soalnya saya gak bisa, tadinya saya udah gak enak mau batalin sama Bapak. Untung kebetulan Bapak gak bisa. Selain Anda jaga postur, dia juga merasa nyaman. Sudah ingkar janji sama Anda, tapi Anda nggak salahin dia gitu loh. Malah Anda bilang untung gitu. Di situ Anda memiliki posisi dia merasa nyaman. Dengan dia merasa nyaman, Anda memiliki kesempatan untuk melakukan, mengundang ulang. Anda tawarkan lagi alternatif waktu yang lain. Oke? Nah ini ada beberapa tips dalam membuat janji temu. Anda bisa gunakan kontak material yang disediakan. Ada kontak tip, ada kontak VCT. Ya, Anda lihat kira-kira orang ini cocoknya dengan yang mana. Anda berikan dulu pada dia. Kontak material ini adalah alat bantu yang dirancang untuk membantu membukakan paradigma orang tersebut. Bukan materi presentasi. Jadi Anda jangan berikan VCT presentasi langsung sama dia. Nggak akan ngerti pasti. Anda berikan kontak materialnya. Di kontak material biasanya tidak bicara tentang bisnis MLM langsung. Tapi hanya bicara tentang membuka paradigma. Supaya paradigmanya terbuka, nanti Anda bisa katakan, gimana Pak? Tip yang Anda dengarkan kemarin atau video yang Anda nonton kemarin, menarik ya Pak ya? Nah saya ingin membahas dengan Anda lebih lanjut tentang bahan yang kemarin Bapak dengerin. Saya pengen berdiskusi dengan Bapak. Saya sudah lihat waktu saya kebetulan punya waktu hari Jumat jam 7 atau hari Minggu jam 7. Bapak bisanya Jumat atau Minggu, seperti itu. Oke? Nah, di dalam membuat janji temu juga, Anda usahakan untuk bisa mengundang pasangannya sekaligus. Seringkali Anda mengundang seseorang, ya orang itu datang, Anda berikan presentasi, tertarik. Begitu pulang ke rumah, langsung berhadapan dengan pasangannya langsung negatif. Anda ngomong berbusa-busa 2 jam, sampai akhirnya dia mau. Begitu ketemu pasangannya dalam waktu tempo kurang dari 3 menit, hasil Anda menjadi terbuang percuma. Makanya Anda usahakan pasangannya juga datang. Jadi Anda presentasi kedua-duanya. Artinya dua-duanya menerima informasi secara menyeluruh. Kalau cuma satu, sulit. Dan bisnis ini kalau pasangan nggak mendukung, pun untuk menjalankannya sulit. Lebih baik dua-duanya sekaligus.
Tips yang selanjutnya adalah, kalau Anda mau mengundang orang, Anda pastikan Anda mengundang minimal 2 kali dari jumlah orang yang Anda harapkan hadir. Kalau Anda ingin membuat home meeting yang datangnya 5 orang, Anda mengundang 10 orang. Kalau Anda ingin 6 orang, ya Anda undangnya 12 orang. Kenapa? Walaupun nanti mereka sudah memberikan janji, komitmen pada untuk datang, biasanya nggak semuanya. Dari 10 mungkin yang datang cuma 5. Setengahnya biasanya seperti itu. Kalau Anda undang 5 orang, Anda harapkan 5 orang, Anda undang cuma 5, yang datang 2 orang, sepi nanti ruangannya. Undang 2 kali lebih banyak. Kemudian, di dalam membuat janji temu, Anda juga perlu untuk mempersiapkan prospek Anda. Maksudnya mempersiapkan prospek Anda adalah, Anda berikan informasi secukupnya, supaya dia tahu nanti bagaimana caranya datang ke pertemuan yang Anda buat. Mungkin ini adalah rekan Anda, biasanya dulu Anda undang dia untuk ajak karaokean, makanya dia datang nanti ke rumah Anda dengan sendal jepit dan celana pendek. Sementara Anda undang rekan-rekan yang lain, mereka datang pakai celana panjang kain, pakai kemeja, nanti dia merasa nggak nyaman. Ya, seperti orang asing. Jadi Anda kasih tahu dulu bahwa ini ada pertemuan bisnis, saya akan mengundang beberapa rekan saya yang lain, ya Anda kasih tahu dress code-nya. Ya, Bapak pakai pakaian nanti, ya pakai pakaian nggak usah terlalu formal, tapi Anda pakai pakaian ya pakai kemeja aja lah Pak. Pakai kemeja, pakai sepatu, soalnya yang lain pun pakaiannya seperti itu. Kemudian Anda juga ingatkan untuk dia tidak membawa anak kecil. Saudara, anak kecil tuh lucu sih, tapi kalau misalnya lagi presentasi, anak kecil itu mulai menangis, Anda yang akan terlihat lucu nanti. Jadi pastikan mereka nggak membawa anak kecil. Oke? Nah, topik selanjutnya di dalam teknik membuat janji temu ini adalah bagaimana caranya kalau Anda mau melakukan sponsoring up. Sponsoring up artinya adalah Anda mengundang orang yang levelnya di atas Anda. Maksudnya adalah secara ekonomi mungkin dia lebih kaya daripada Anda, atau dari segi pendidikan gelarnya sederet panjang ke belakang pada Anda mungkin masih kuliah, atau secara status sosial dia ada atasan Anda di kantor misalkan. Artinya Anda melakukan sponsoring up. Nah, untuk melakukan sponsoring up, Anda bisa gunakan beberapa cara seperti ini. Ya, yang pertama adalah Anda minta pendapat, Anda minta advice. Ya, Anda bisa katakan, Pak, saya baru saja melihat sebuah peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Saya tahu Bapak sangat berpengalaman, makanya saya ingin membahas tentang bisnis ini dengan Bapak. Biasanya orang kalau dimintain tolong, orang akan lebih enak untuk datang. Kalau misalkan Anda mengundang dengan gaya menggurui, orang ini akan tersinggung. Ini orang siapa sih? Berani-beraninya ngajak gue. Seperti itu. Tapi kalau Anda minta advice, dia akan datang dengan senang hati. Ya, Anda bisa lakukan seperti itu. Anda juga bisa minta bantuan dari pihak ketiga, dalam kasus ini dari upline Anda. Nah, Anda perkenalkan upline Anda, ya Anda ajak upline Anda, bilang sama upline, saya mau mengundang orang yang levelnya sponsoring up. Saya minta bantuan upline di sini. Nah, Anda katakan pada prospek Anda perkenalkan upline Anda, tentu saja tetap dengan tidak mengatakan bahwa dia adalah upline Anda. Kita kan harus menghindari ya istilah-istilah itu. Anda bisa katakan ini ada rekan saya. Rekan saya ini adalah orang yang, Anda edifikasi di situ. Ya, orang ini adalah seorang businessman, orang ini adalah seorang pengusaha yang sedang merintis atau menjalankan suatu usaha yang luar biasa. Dan saya lihat orang ini akan cocok sekali kalau ketemu dengan Bapak. Ya, ngomongnya pasti nyambung, soalnya ini orang hebat Pak. Anda lihat ya, Anda edifikasi upline Anda dan Anda katakan cocok untuk bicara dengan prospek Anda ini, Pak Budi misalkan. Sama Pak Budi pasti ngomongnya nyambung. Anda sudah angkat upline Anda dan Anda katakan kalau ngomongnya Pak Budi nyambung. Secara langsung Anda bilang Anda memuji dia, Anda ngangkat dia. Dia akan ngerasa dihargai di situ. Nah, Anda katakan bahwa upline Anda ini, rekan saya ini sedang mencari partner bisnis. Atau mungkin juga bisa katakan rekan saya ini ingin berdiskusi tentang bisnis dengan Anda. Saya ingin memperkenalkan langsung Pak Budi dengan rekan saya ini. Misalkan katakanlah Pak Amir ya namanya. Saya ingin memperkenalkan Pak Budi dengan Pak Amir. Ya, makanya saya ingin mempertemukan dengan Bapak. Tadi saya udah tanya sama Pak Amir punya waktunya hari Jumat jam 7 atau hari Minggu jam 7 di rumah saya. Pak Budi bisanya yang mana? Sama seperti mengundang kayak tadi. Nah, atau juga bisa juga Anda memberikan teleponnya langsung pada upline Anda. Caranya adalah, Pak Budi, ini adalah rekan saya, ya, seorang pengusaha yang luar biasa. Tadi kami baru saja mengobrol dan saya teringat dengan Pak Budi. Ya, saya pikir, wah ini akan cocok sekali kalau bisa bicara dengan Pak Budi. Makanya saya ingin perkenalkan Pak Amir sama Pak Budi. Bapak coba bicara dulu ya. Sebentar ya Pak ya. Anda langsung panggil. Pak Amir, nih Pak Budi. Nah, di sini Anda sudah perkenalkan, Anda sudah edifikasi. Pak Amir langsung akan angkat telepon. Ya, langsung bilang, halo Pak Budi. Ya, saya udah dengar tentang Anda dari Ferdinand. Wah, kayaknya saya ingin bicara lebih banyak dengan Anda.
Ya kalau saya rasanya udah ada kecocokan. Upline Anda pasti sudah biasa bicara seperti itu. Nanti upline Anda akan bilang, oke kalau gitu Pak Budi, ya nanti saya akan minta Ferdinand untuk arrange waktunya. Nanti kita ketemu langsung di rumah Ferdinand. Nah langsung Pak Amir, upline Anda akan langsung balikan teleponnya pada Anda. Oke, seperti itu ya. Saudara, sekali lagi mengundang adalah seni. Anda perlu memperbanyak jam terbang Anda. Makin banyak Anda berlatih, makin Anda melakukan, membuat janji temu, makin mahir Anda. Anda bisa minta upline Anda untuk menjadi mentor Anda di dalam mengasah kemampuan Anda di dalam mengundang ini. Lakukan role playing, saudara. Role playing itu artinya Anda membuat suatu simulasi. Upline Anda nanti akan berperan sebagai prospekan. Anda yang mengundang. Nah, di situ Anda bisa coba ya. Anda bisa coba berbagai macam kondisi, bagaimana cara Anda menjawabnya. Kalau Anda salah, Anda bisa langsung dikoreksi langsung oleh upline Anda. Role playing ini sangat efektif sekali. Kalau Anda belum pernah melakukan role playing, segera cari upline Anda, segera lakukan. Rugi. Daripada Anda gagal mengundang di awal-awal langsung sama prospek Anda, lebih baik Anda disalahin dulu sama upline Anda kan. Upline Anda bisa langsung memberikan koreksi soalnya. Nah, setelah itu Anda langsung melakukan secara langsung ke prospek Anda. Pertinggi jam terbang Anda di sini. Anda juga bisa membaca beberapa buku positif. Salah satu buku yang sangat dianjurkan oleh adalah Anda bisa baca buku karangan Dale Carnegie. Judulnya adalah Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Di situ Anda akan bisa lihat bagaimana caranya Anda berhubungan dengan orang lain. Saudara, di dalam mengundang ini, sekali lagi jangan takut untuk membuat kesalahan. Yang unik, menariknya di bisnis ini, andaikan Anda membuat kesalahan pun, Anda nggak akan langsung bangkrut. Di sini bukan bursa saham yang sekali Anda salah bikin keputusan, uang Anda hilang. Tidak. Andaikan Anda membuat kesalahan yang fatal sekalipun, ya bisnis Anda masih akan terus berjalan. Anda masih bisa lakukan dengan orang lain. Justru dengan melakukan kesalahan Anda akan belajar lebih banyak. Oke. Demikian materi yang bisa saya sampaikan tentang teknik mengundang ini. Ya, Anda teruslah berusaha, jangan pernah putus asa. Saudara, saya tahu apa yang saya bicarakan ini, mungkin pada saat nanti Anda menjalaninya, Anda mungkin akan menghadapi kendala-kendala yang tidak bisa di-cover dari materi yang saya bicarakan hari ini. Begitu Anda mendapatkan masalah yang Anda nggak tahu jawabannya, Anda segera hubungi upline Anda. Ya, upline Anda bisa mencarikan jalan buat Anda. Upline Anda bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang Anda buat. Di sini kita bekerja dengan tim player. Dan sesulit-sulitnya, seberat-beratnya usaha yang Anda lakukan, Anda ingat aja bahwa ini adalah sebuah proses. Kalau proses ini berhasil Anda lakukan, Anda ingat aja reward yang menunggu Anda di belakang. Yang gak usah jauh-jauh, Anda bicara tentang BMW aja. Saya tanya sama rekan-rekan penerima BMW yang lain, tidak ada satupun di antara mereka yang pernah ditolak lebih dari 1000 kali. Bahkan Pak Louis Tendian sekalipun. Kemarin saya baru ketemu Pak Louis, ada nggak sih Anda ditolak 1000 kali? Ternyata jawabannya nggak ada, nggak sampai 1000 kali. Udah keburu terima segala macam award, ya BMW, nggak apa-apa siapa, pesawat terbang, villa. Itulah yang menariknya di bisnis, saudara. Anda gagal 1000 kali sekalipun, Anda ditolak 1000 kali sekalipun. Kalau harga BMW 400 juta, ya Anda ditolak 1000 kali, Anda tahu apa artinya satu penolakan? 400 juta dibagi 1000, 400 ribu. Artinya kalau Anda ditolak, ya semestinya Anda senang. Kenapa? Karena Anda baru aja terima 400 ribu. Ya dong. Anda 1000 kali ditolak 400 ribu, 400 ribu, 400 ribu, 1000 kali 400 juta Anda terima BMW Anda. Tanpa Anda sadar sebelum Anda ditolak 1000 kali Anda udah terima duluan BMW-nya. Tinggal pertanyaan Anda tahan nggak? Ya, untuk terus menjalani penolakan demi penolakan. Karena setiap penolakan artinya Anda selangkah lebih maju menuju impian Anda. Oke? Jadi, andaikan Anda gagal di dalam mengundang, andaikan setelah Anda presentasi Anda ditolak, Anda tahu Anda terima apa? 400 ribu. Kalau Anda dikasih uang 400 ribu, mesti Anda bilang apa? Terima kasih. Oke? Ya, keep fighting, go freedom. Sampai jumpa di Bujak Kejayaan.